Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran coding ya. Dan sekarang kita materinya terkait berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelum kita mengawali kegiatan di pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Selesai. Memberi salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi. Adkia mana? Sehat? Alhamdulillah. Aini? Alia? Alhamdulillah. Azila? Dafa? Rizka? Pika? Ibdi? Terus Iqmal? Ilyas? Muhammad Akbar? Salam anak Indonesia ya Pak? Gerak. Sampai tetap 2 bulan. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait prinsip berpikir komputasional dan literasi digital. Elemen yang akan kita capai berpikir komputasional dan literasi ya. Alokasi kita 2 kali 1 menit. Modul pembelajaran kita dengan tatap muka. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran di mana siswa mampu menjelaskan pengertian modul berkaitan dengan berpikir komputasional. Ya. Yang berikutnya terkait mengidentifikasi contoh-contoh penerapan berpikir komputasional. Dan mudah-mudahan kita juga nanti akan sampai ke memahami konsep literasi digital dan komponennya. Yang keempat, menggunakan video teknologi secara efektif, etis dan aman. Teknologi secara efektif, etis dan aman ya. Alurnya seperti yang sudah terdapat di pada ATP. Profil pelajar tulisannya ini yang pertama ada keimanan dan ketakwaan. Gerak. Namanya gini, seperti apa? Masih. Terus seperti apa lagi? Bagus ya. Menarik apa? Dari situ. Kawan, nyalain kawan.
Letakkan meja. Ada pertanyaan dari pertanyaan ini. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Terus kenapa harus mengasah kemampuan berpikir komputasional? Ya. Nah, kita amati tayangan video ini. Nanti ini juga sebagai bahan untuk nanti kita berdiskusi dalam kelompok. Ya. Perhatikan. Sebagai nanti untuk referensi bahan diskusi kita. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Keempat yang harus berpikir komputasi ya. Pada hal ini yang akan kita gunakan. Oke, perhatikan tayangan video berikut ya sebagai nanti untuk referensi bahan diskusi kita. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Oke, keempat yang harus berpikir komputasi ya. Pada hal ini yang akan kita gunakan Kasus dalam kegiatan berpikir berpikir. dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Nah ini cara berpikir dekomposisi ya. Atau bahasa Indonesia Contohnya ada pemilihan pakaian. seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak terbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci diantaranya 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau Kita membuat pola ya. kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan
mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana gender pakaian Dan komposisi terus abstraksi dan algoritma. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD terkait permasalahan yang tadi ditayangkan, ya, kita bagi menjadi 4 kelompok dulu. Kelompok sana, kelompok satu ini 4 orang, kelompok ini 5 orang, 4 orang, 4 orang. Silakan kursinya diposisikan dulu. Kalau sudah, duduk. Silakan tentukan ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya? Ketua kelompok boleh ke depan untuk mengambil markasnya. Silakan dikasih nama kelompok dulu. Kasih nama kelompok di atasnya. Kasih nama kelompok. Informasi penting kedua, informasi Tuliskan nama-nama. Coba dibacakan langsung diskusikan dengan temannya. Dibacakan. Diisi. Diisi ya. Diskusikan baca. Dibacakan soal cari terkait materi yang ditugaskan, manfaat dan peran kecerdasan, dicari di googling gitu, diketik gitu. Manfaat tentang
literasi digitalnya dicek terkait manfaat AI di dunia pendidikan. Tinggal cari saja di browsing. Ya, bukannya banyak. Saya manfaat AI ini. Terkait apa? Kerjaannya 20 menit ya. Diisi dulu. Oke, isian. Jadi ada itu. Kadang kita hesit pa ini sama hesit tadi jauh ay tepat dyan. Di menit dalam kurung koma jumlah siswa di dan
Terus, ini apa? Nah, jika sudah mengerjakan LKPD-nya, kita lanjut ke persiapan untuk presentasi ya. Kita bagi saja, tidak semua kelompok mempresentasikan semua, tapi bagian-bagiannya saja. Yang kelompok satu, kita bagi penjelasan terkait yang bagian 1 dan 2 ya. Penjelasan terkait decomposition sama pola. Terus yang kelompok 2 tentang abstraction sama algoritma ya. Untuk kelompok 3 tentang literasi digital sama kelompok 4 juga untuk bahan pembanding. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 udah siap? Nah, kalau sudah siap silakan ke depan semuanya. Perkenalkan nama kelompoknya dan presentasikan. Kamu silakan ke depan. Perhatikan penjelasan dari kelompok 1. Perkenalkan dulu siapa saja ya. Video dulu. Langkah berpikir komputasional. Yang lainnya perhatikan. Berpikir komposisi. Langkah-langkahnya bagaimana? Baik. Oke, bacakan saja hasilnya. Memetakan alur masuk, ambil nomor, token, tunggu di petak, maju ke kasir, bayar dan ambil makanan. Keluar ke tempat duduk, menentukan komponen. Pintu masuk, meja kasir, area tunggu, bertanda, jalur keluar, tugas. Mengidentifikasi waktu puncak, jam istirahat, dan kapasitas layanan, berapa orang dilayani per menit. Nah, yang berikutnya polanya atau kesamaannya bagaimana? Yang pertama apa? Satu, ada waktu puncak setiap jam istirahat. Nomor 2, botol leher kerucutan biasanya di kasir dan pintu masuk. Nomor 3, sering terjadi antrian bercampur. Nomor 4, kelompok siswa cenderung datang berombongan sesuai kelas. Dah, selesai. Berikan upload untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah berpikir komputasional. Yang lainnya perhatikan. Berpikir diskomposisi ya. Dibacakan saja hasilnya. Memetakan alur masuk, ambil nomor, token, tunggu di petak, maju ke kasir, bayar dan ambil makanan. Keluar ke tempat duduk, menentukan komponen. Pintu masuk, meja kasir,
pada jalur keluar tugas, mengidentifikasi waktu puncak, jam istirahat, dan kapasitas layanan berapa orang dilayani per menit. Yang berikutnya polanya atau kesamaannya bagaimana? Yang pertama apa? Satu, ada waktu puncak setiap jam istirahat. Nomor dua, total leher kemacetan biasanya di kasir dan pintu masuk. Nomor tiga, sering terjadi antrian bercampur. Nomor empat, kelompok siswa cenderung datang berombongan sesuai kelas. Ya, selesai. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berikutnya persiapan kelompok 2 untuk penjelasan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari laporan lembar kerja kami, yaitu abstraction atau pilihan informasi yang penting saja. Informasi penting: kapasitas meja kasir MIS 2 kasir. Rata-rata waktu pelayanan per siswa MIS 1,5 menit. Jumlah siswa di jam puncak. Lebar jalur dan lokasi tempat duduk. Informasi yang diabaikan: pilihan menu individual, warna baju siswa atau cuaca kecuali mempengaruhi antre di luar. Yang kedua yaitu algoritma desain atau susun langkah penyelesaian. Langkah operasi: 1. Sikapkan tanda letak antre atau garis kon pada jarak 1 meter dari pintu sampai area kasir. 2. Sediakan token atau nomor makan pintu setiap siswa. Ambil 1 token saat masuk. 3. Saat bel istirahat, keluarkan kelompok bergiliran. MIS 1 kelas sama dengan gelombang atau 10 siswa per gelombang agar tidak sekaligus. 4. Jika semua kasir penuh, siswa menunggu di petak sesuai nomor petugas memanggil nomor berikutnya. 5. Setelah membayar dan ambil makanan, siswa mengikuti rute satu arah ke area makan dan keluar lewat jalur berbeda. 6. Petugas memantau kepatuhan dan menyesuaikan jumlah mahasiswa yang dilepas per gelombang jika antrean terlalu panjang. Kontingensi: jika antrean melebihi kapasitas petak, tunggu tahan gelombang berikutnya atau buka kasir tambahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Kelompok 3 dan 4 terkait literasi digitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan interaksi. 1. Cari dan tulis di informasi. Nomor 1. 10. Manfaat dan peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Atau dari dan Buruk April 2004 buku Terebus Com. Nomor 2. AI dalam pendidikan revolusi pembelajaran masa depan yang cerdas atau ITB dalam buku Terebus 2014 Institut Teknologi Bandung. Yang X blog perusahaan swasta. Nomor 2.
kenyataan akademis dan acara resmi. 3. Apakah informasi terbaru dalam kurun 3 tahun April 2024 Agustus 2024. 3. Rekayasa informasi Max 3 kali Max 2024. AI membantu guru menyusun soal dan pembelajaran yang interaktif mempermodalisasi pembelajaran berbagai koreksi tulisan juga langkah tugas ini baik ITB 2024. AI mempermudah pengenalan pelajaran yang adaptif dan personal, meningkatkan dengan mengotomatisasi tugas guru, mengelola akses serta menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Institut Teknologi Bandung. 4. Pendidikan digital dalam kurung situasi sederhana. 1. Bandung 2024. 2. ITB 2024. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dan mempresentasikannya. Contoh pengisian yang bisa dimasukkan ke dalam LKS. Tugas literasi digital, manfaat AI di dunia pendidikan. 1. Sumber 1 Perikub 2024. Sumber 2 ITB 2024. Verifikasi. Sumber 1 resmi, tidak. Bukti pendukung, tidak. Terbaru, ya. Sumber 2 resmi, ya. Bukan penduduk, ya. Terbaru, ya. Ringkasan Pergub 2024. AI untuk memudahkan penyusunan soal. Koreksi otomatis dan membersihkan solusi langkah demi langkah untuk tugas siswa. ITB 2024. AI mendukung pembelajaran adaptif, meningkatkan kompetensi operasional guru, memperluas akses pendidikan, dan membuat metode pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Kita dapat simpulkan ya. Ada beberapa prinsip dalam tadi berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama decomposition, terus pola kesamaan, terus apa lagi? Abstraction, terus algoritma ya. Nah, tadi dalam rangka pencarian literasi digital kita memperhatikan sumber-sumbernya ya. Mana yang update, mana instansi resmi, mana yang bukan ya. Nah, jadi kalian harus bisa memilih dan memilah ketika mencari sumber. Nah, kita berikutnya, nah ini. Jadi kita dapat simpulkan apa itu berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi adalah proses pengurangan masalah-masalah rumit menjadi hal yang sederhana. Ya.
Berikutnya kalau ya. Nah, kenapa kita harus mengasah berpikir kompetisional? Kenapa ada yang tahu? Kenapa kita harus berpikir secara kompetisional? Karena apa? Karena keterampilan di masa depan. Di masa depan kita harus bagaimana? Berpikir kompetisional. Dunia digitalnya semakin bagaimana? Semakin meningkat, semakin apa lagi? Semakin canggih gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai ketinggalan. Seperti yang kemarin kita waktu perpisahan dimunculkan foto-foto apa? Cita-cita ya. Itu hasil apa? Hasil AI gitu ya di Nokia ketika. Siap menerima tantangan kalian? Siap. Kita coba. Habis kepada robot. Bisa nggak? Nah ini kita dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat seperti ambil roti, oleskan helai, tambahkan buah, dan tutupi lagi roti. Nah itu prompt atau perintah kita kepada pembuatan kepada robot. Hal kedua, langkah apa yang akan kita ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Nah, biasanya pakai apa kalau di aplikasi? Dengan menggunakan apa? Dengan daftar nama lalu diurutkan ya. Dari apa? Dari huruf A. Nah itu biasanya digunakan di pada apa? Di buku apa? Absen. Bisa juga menggunakan Excel ya paling gunanya. Di short ya. Kalau ketiga, nih informasi apa yang harus disadarkan saat membuat aplikasi pemesanan makanan? Tadi ya. Nah, kita dapat lebih berkonsentrasi pada informasi pentingnya saja ya. Seperti apa? Menunya dan harga, terus apa lagi? Ya, yang poin pentingnya dalam daftar dalam kantin atau kafe pasti itu menunya dan harga. Nah yang terakhir, inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Bagaimana Anda membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? Ambilkan di toko teh banyak barang, nah, cara menyusunnya bagaimana? Nah dengan ini ya kita dengan membagi masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Nah, misalkan kalau di warung ya, saya warung teh dina, kan ada makanan teh, nu dibungkus, kayak nu digoreng, nah dipilah-pilah berdasarkan jenis. Nah, pemecahan masalah yang lain seperti ini. Kalian pernah memainkan ini? Jalan yang mudah yang paling mudah. Oke, dituliskan ya. Nanti di lembar KKPD. Nah, silakan ya di kesimpulan kita hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari pada materi hari ini? Tentang apa saja? Terus? Pola. Terus? Informasi penting, algoritma, abstraksi. Terus materi apa yang paling disukai di hari ini ya? Materi apa bagian apa yang kalian sukai dari tadi materi ini? literasi digital. Literasi digital apa lagi? Cara berpikir, misalnya dari masalah besar, masalah kompleks ke ini ada yang dipahami tadi apa? Cara memilih dan memilah masalah besar menjadi kecil. Ada yang materi yang belum dipahami? Ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, ini Bapak ingin tahu kondisi kalian selama pembelajaran ini apa ya? Kalian bikin emoticon wajah apakah senang sekali, terus kasih kata-kata keinginan pelajaran berikutnya itu seperti apa, gitu ya? Tuliskan gambar
Emotikonnya bahagiakan, sedihkan, atau lempeng-lempeng wae datar-datar saja. Terus tuliskan juga di sana keinginan belajar berikutnya seperti apa. Sok, langsung diisi aja. Langsung nanti tempel di depan di papan tulis. Oh. Ya, kira begitu. Kalau ditulis gambar emotikonnya mau gaya, senyum, tertawa, atau bagaimana juga. Oh, aku pilih bener. Ini pun aku poin. Oh. Sama keinginan pembelajaran berikutnya mau bagaimana? Masuk nulis. Bisa di video itu tadi teh. Udah? Iya situ ya. Oh, keinginannya bagaimana materinya, bagaimana ekspresinya, mau bagaimana kata materinya ini apa? Emang tipenya bagaimana? Senyum tipis, senyum lebar, tertawa, aha. Disingkiri gitu. Nah, kalau sambil ini sambil lihat ini, kita closing dengan ice breaking juga. Ini salah satu contoh ice breaking dengan menggunakan AI, ya hasil AI juga ini. Tebak-tebakan, ya. Cuma tebak-tebakan. Oh, perhatikan ini ke depan. Nanti tambahkan ekspresinya ya. Gambar apa? Ya. Akhirnya ada apa? Kita lanjut. Gambar apa ini? Gajah buat bebek. Fokus. 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 Perhatikan fotonya, foto siapa ini? Foto siapa? Bagaimana ya? Itu ya, salah satu ice breaking contoh terkait penggunaan AI. Makanya jangan sekali-kali yang mudah percaya kepada informasi yang diberikan. Harus kita bisa mensortir. Coba dikumpulkan itu hasilnya, tempelkan di depan di sana. Yo, semuanya sok. Jangan bebas yang dulu. Tempelkan di samping itu sama papan tulis. Oke, tempelkan. Oh, Ya, kemudian
yang biasa-biasa nyemutan out lah. Banget. Nyemutan PM, nyemutan. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai sini dulu ya tentang prinsip berpikir kompetisional dan literasi digital. Nah, nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian juga diberikan kesehatan, lancaran. Nanti kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ke pembelajaran. Pertemuan hari ini kita coba sekian. Ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita dapat lebih semangat lagi dan kita akan bertemu perdalam lagi terkait literasi digitalnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.